semakin besar peranan ekspor ini ke GDP-nya dan sekarang ekspornya yang terhantam sangat keras oleh reciprocal tariff, maka negara ini diprediksi growth-nya akan turun luar biasa tinggi atau signifikan. Indonesia dalam hal ini kita lihat di sini ya, ekspor kita nilainya lebih tinggi dari Kambodia. Kambodia itu ekspor ke Amerika 13,4 billion, kita 29,5. Dan ekspornya ke Amerika Serikat, Kambodia itu 31,7% sendiri. Jadi kalau totalnya dia ekspornya tadi 13,4, berarti ekspornya dia adalah 4 kali lipatnya itu sekitar 45 billion. Sepertiga sendiri adalah ke Amerika. Jadi kalau Amerikanya mengenakan tarif besar, itu udah pasti dia akan kena. Mungkin sebagian yang lain, Kambodia kemungkinan ke RRT, kembali lagi ke RRT. Kalau kita lihat ini, maka akan lihat Indonesia, ekspor kita 29,5. Tapi ekspor kita yang 29,5 billion, itu 2,1% dari seluruh ekspor kita. Jadi ekspor Indonesia terhadap GDP ya. Terhadap 2,1% terhadap GDP yang ke Amerika. Kan gitu kan. Jadi 29,5% itu adalah 2,1% dari GDP kita yang merupakan ekspor ke Amerika Serikat. Sehingga meskipun kita terkena tarifnya 32%, itu kalau terhadap total kue GDP kita yang terkena adalah 2,1%. Yaitu yang tadi 29,5. Negara-negara lain seperti Kambodia dan Vietnam itu sekitar 30% dari GDP-nya akan kena dampak signifikan dari tarif yang diterapkan oleh Amerika kepada negara tersebut. Kita lihat di yang lain, Meksiko yang di bawah nih, yang paling besar ya. Ini memang yang terkena itu. Jadi yang top 3-nya itu adalah Meksiko, Vietnam, Kambodia. Itu juga 27,5% dari GDP-nya tergantung dari ekspornya dia ke Amerika Serikat. Kalau Indonesia 2,1%. Kambodia 31,7%, Vietnam 29,9%. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, dampak dari reciprocal tarifnya Presiden Trump ke negara-negara akan berbeda-beda. Dan ini akan mempengaruhi Malaysia, tetangga kita 12,7%, di atas 10%, bahkan 12%, itu cukup signifikan. Atau Kanada dalam hal ini yang juga terkena cukup tinggi 18,8%. Tapi meskipun Indonesia ekspor ke Amerika hanya 2,1%, itu tidak berarti kita kemudian tidak waspada. Ada beberapa komoditas yang akan terpengaruh. Apakah itu di bidang mesin peralatan listrik, pakaian dan aksesori rajutan, alas kaki dan pakaian, serta aksesori non-rajutan. Mungkin teman-teman di sini tahu Barbie ya. Barbie bukan film, Barbie boneka. Barbie boneka itu majority bikinan dari kita. Jadi waktu pertemuan dengan US Treasury, Barbie muncul percakapan mengenai Barbie. Karena Amerika import Barbie paling besar dan produsen terbesar memang dari Indonesia. The second largest adalah Hot Wheel. Itu adalah mobil-mobilan mainan yang kalau Indonesia kita bilang Tamiya kali ya dulu ya. Nah kalau di sana itu Hot Wheel itu. Nah ini mainan anak-anak mungkin buat anda semuanya kayaknya nggak penting. Kalau di Amerika tuh penting. Karena sebentar lagi nanti 6 bulan lagi mereka akan Christmas. Akan Black Friday. Dan setiap nenek-nenek seperti saya akan membeli hadiah untuk cucunya ditaruh di pohon Christmas-nya itu. Nah dengan adanya retaliasi ini akan sangat mempengaruhi harga-harga toys, mainan-mainan, selain yang mungkin yang dianggap strategik seperti chips
atau electric vehicle atau yang lain-lain. Tapi ini mempengaruhi masyarakat jelata di sana. Dan inilah yang kemudian menjadi salah satu kita juga perlu untuk menjaga agar produksi eksportir kita yang kompetitif dan baik. Termasuk sebetulnya dalam hal ini adalah pakaian jadi dan sepatu. Anda semuanya kalau sepatunya ini ada yang aku nggak lihat, New Balance, Converse, Adidas, Nike, itu cukup banyak yang dari kita. Gitu ya. Dan itulah yang mungkin kita perlu untuk perhatikan karena mereka juga relatif cukup menciptakan kesempatan kerja. Tarif dari Donald Trump tidak hanya mempengaruhi merchandise good, walaupun ini semuanya adalah berhubungan dengan merchandise good. Saya ingin tambahkan sekali lagi, salah satu dari upaya RRT untuk membendung import dari RRT adalah menghilangkan de minimis. Mungkin kalau di sini nggak terlalu familiar dengan kata-kata de minimis, tapi kalau Pak Asko sangat tahu banget. Itu karena banyak sekali retail yang menggunakan online kayak Amazon, Temu, dan yang lain-lain. Itu tadinya di Amerika Serikat sampai $800 shipment kalau saya beli melalui Amazon nilainya kurang dari $800 US dollar. Itu dia nggak kena bea masuk, nggak kena pajak. Dengan cara membendung sekarang de minimisnya dihilangkan di Amerika Serikat. Karena ternyata banyak sekali orang yang belanja online dan itu barangnya diimport langsung dari RRT atau Amazon dalam hal ini punya gudang yang merupakan barang-barang dari RRT. Saya ingin sampaikan dengan digital economy, digital platform, marketplace yang selama ini mungkin banyak yang merasa convenience ini mengalami disruption sangat tinggi. Dan oleh karena itu ini dampaknya akan sangat besar. Teman-teman pasti akan tahu kami di Kemenq Bea Cukai akan menjadi salah satu yang akan menghadapi di depan karena perubahan tarif, non tarif, barrier ini semuanya yang mengenforce adalah teman-teman Bea Cukai. Jadi mereka yang ada di front line untuk ngadepin bagaimana perubahan-perubahan policy dan regulasi. Ini yang harus kita jaga. Nah,